Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita. Tapi saya mau mengajak kita mengawalinya dengan renungan harian. Mari untuk membaca firman Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih sayang, anugerah dan karunia-Mu yang sudah memberkati dan menyertai kami hingga pada saat ini. Dan kami hendak disegarkan melalui firman Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan tema yang saya mau angkat di dalam renungan pagi hari ini adalah hidup yang berdampak, yang menjadi ayat sorotan kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang berkata demikian, "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Bapak Ibu Saudara-saudara, temanya hidup yang berdampak. Bapak Ibu, setiap orang bisa berdampak kepada orang lain melalui talenta yang kita miliki. Kita dapat bersaksi tentang Allah yang kita percayai, supaya orang lain dapat menyaksikan kuasa Allah melalui banyak hal. Siapapun kita bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, tanpa peduli apa status sosial, jabatan dan kekayaan kita. Itu kalau kita mau memberi diri untuk bersaksi kepada orang lain. Renungan hari ini diangkat dari kisah seorang yang bernama Naaman. Dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi, terpandang di hadapan raja, pahlawan perang, panglima kerajaan Aram, dari kerajaan yang berjaya pada waktu itu. Namun ternyata dia sakit kusta. Sakit kusta adalah sebuah penyakit menular yang belum ada obatnya pada zaman itu. Dan pemahaman masyarakat pada waktu itu, sakit kusta adalah sakit karena tulah dari Allah akibat dosa yang dilakukannya. Sehingga apalah artinya kedudukan yang tinggi, apalah artinya kehormatan yang dia peroleh, dan kekayaan yang begitu melimpah kalau dia sakit kusta. Karena dia akan dikucilkan dari masyarakat sampai menunggu dia meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang gadis kecil yang melayani istri Naaman, yang Alkitab tidak sebutkan siapa namanya. Dia adalah budak tawanan dari bangsa Israel yang merupakan wilayah jajahan bangsa Aram pada waktu itu. Suatu hari budak perempuan yang masih muda ini berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan ini menjadi yang sangat penting dalam peristiwa kesembuhan Naaman. Atas perkataan budak perempuan ini jugalah Naaman berangkat ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Kemungkinan hanya itulah harapan dia satu-satunya bagi dia untuk dapat mengalami kesembuhan, karena belum ada obat untuk menyembuhkan sakit kusta pada zaman itu. Dan akhir kisah ini kita bisa melihat Naaman sang panglima perang itu mengalami mujizat kesembuhan. Dan bukan saja penyakit kustanya yang sembuh, yang sangat istimewa adalah Naaman menjadi percaya kepada Allahnya Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, peranan yang sangat penting dalam peristiwa kesembuhan dan pertobatan Naaman sehingga ia percaya kepada Allah Israel adalah kesaksian gadis kecil, budak pelayan istri Naaman itu. Melalui dialah yang bersaksi bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan tuannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebenarnya beberapa alasan dan pertimbangan seandainya budak perempuan itu tidak usah memberitahukan, seandainya dia tidak peduli kepada tuannya. Yaitu adalah karena dia hanyalah seorang budak tawanan yang kemungkinan orang seperti dia kurang mendukung untuk didengar kesaksiannya.
Orang seperti dia seringkali dianggap tidak penting dan tidak didengar pendapatnya. Sedangkan Naaman adalah panglima tentara musuh yang sudah menyerang bangsanya, yaitu bangsa Israel. Bahkan dia telah ditawan, diambil menjadi budak, membuat dia terpisah dengan sanak keluarganya. Hal ini tentu menjadi kenangan yang menyakitkan. Lalu untuk apa dia membantu tuannya? Bapak Ibu, ternyata dia tidak memikirkan hal itu. Dia justru bersedia memberitahukan bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang berkuasa, yang melebihi dewa-dewa tuannya. Kalau kita bercermin dari cerita ini, si gadis kecil budak tawanan yang berinisiatif untuk memberitakan tentang kuasa Allah yang dia percayai itu, Allah Israel itu, Allah yang maha baik dan akan menyembuhkannya. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita, apapun latar belakang dan profesi kita, entahkah itu rendah atau tinggi, Allah dapat memakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Melalui kita, Allah dapat memakai kita sebagai jalan agar orang lain mengalami karya Tuhan dan percaya kepada kuasa-Nya. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, beritakanlah kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, belajar dari seorang tawanan bangsa Aram. Biarlah kami senantiasa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kami kepada siapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.